Baik anak-anak, hari ini adalah hari pertama kita masuk sekolah. Gimana, senang nggak? Senang. Untuk lebih semangatnya lagi, yuk kita tepuk semangat bersama-sama, oke? Siap? Siap. Tepuk semangat. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di hari pertama kita masuk sekolah. Sebelumnya kita sudah melewati libur yang sangat panjang. Nah, dan juga mengucapkan selamat kepada anak-anak Bida yang sudah naik ke kelas 6. Baik anak-anak, sebelum kita ketemu materi-materi besok, hari berikutnya, Wida mau tanya, kalian seneng nggak masuk kelas 6? Seneng. Nah, kira-kira kelasnya ganti atau masih sama? Ganti. Nah, sekarang kalian punya impian nggak? Impian kelas yang kalian dambakan? Ada nggak kira-kira? Punya. Coba angkat kira-kira siapa yang punya impian kelas yang kalian dambakan? Coba, siapa angkat tangan? Ya, Mbak Bebe. Aku mau kelas yang bersih, Bu. Yang pengen kelas yang bersih. Siapa yang punya impian kelas? Saya, Bu. Saya ingin kelas yang tidak ramai. Oke, kelas yang tidak rame. Kira-kira ada yang lain? Impian seperti apa? Saya, Bu. Ya, apa kira-kira? Saya mau kelas yang rapi, Bu. Setelah tadi mengungkapkan impian kelas 6, impian ruang kelas 6. Nah, sekarang harapannya. Kira-kira ada yang mau menyampaikan harapannya di kelas 6? Saya, Bu. Saya mau kelas yang bersih, rapi, banyak hiasannya dan tidak ramai, Bu. Oke, betul. Bagus sekali ya harapannya. Baik anak-anak, setelah menyampaikan impian, harapan, sekarang Bida tanya, bagaimana agar impian kelas kalian terwujud? Buat peraturan kelas, Bu. Ya, betul. Kita harus membuat peraturan kelas. Baik, tadi sudah disampaikan Mbak Bebe bahasanya membuat peraturan kelas. Peraturan kelas yang seperti apa anak-anak? Yaitu membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu apa, Bu? Yaitu menciptakan peraturan dari kesepakatan bersama guru dan murid. Di sini Bida sudah siapkan papan kesepakatan kelas 6. Kalian nanti Bida minta membuat peraturan kesepakatan apa yang ingin kalian terapkan di kelas 6. Ditulis dalam kertas berwarna yang sudah Bida bagikan. Di sini Bida akan bagikan kertas not yang akan kalian tulis kesepakatan yang akan diterapkan di kelas 6. Gitu ya, Bida akan bagikan. Baik, yang sudah bisa ditempelkan ke depan ya. Ya. Oke, lanjutnya sudah. Baik
tangan sebagai bukti. Udah. Baik anak-anak, sudah disepakati? Sepakat bersama? Semuanya sepakat? Sepakat. Coba dari sana tanda tangan dulu. Tanda tangan ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Biasa kamu sama boleh. Yang sudah menyepakati, yang sudah menciptakan peraturan, menyepakati bersama, meyakini untuk tidak melakukannya atau meyakini untuk menjalankan hal-hal yang positif. Dan terima kasih sudah menandatanganinya. Harapan Wida, semoga dengan kesepakatan ini menjadi keyakinan kalian semua untuk menciptakan kelas impian kalian. Kemudian juga menciptakan kelas yang aman, nyaman, kondusif, tenang, dan juga produktif. Tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesepakatan kelas ini sudah terwujud. Semoga dengan kesepakatan kelas ini menjadi kelas yang saya impikan. Alhamdulillah, kesepakatan kelas sudah terwujud dan semoga kelas 6 bisa menjadi yang paling baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis ilmu ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa mari kita junjungan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Dan yang ketiga, saya Holidah Oktia Pratami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya di tempat ini bersama saya untuk pengimbasan diseminasi budaya positif. Selamat pagi, gitu ya Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Oke. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menunjukkan bagaimana diseminasi budaya positifnya dilihat dari standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif. Maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa pemimpin sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Kemudian tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diterapkan. Nah, selanjutnya adalah kita sebagai guru, salah satu karakter seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif sekolah. Apa saja budaya positif tersebut? Yaitu yang pertama disiplin positif, 2 motivasi perilaku manusia, 3 kebutuhan dasar manusia, 4 pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, yang selanjutnya posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Baik Bapak Ibu, kita hari ini akan mengupas tuntas disiplin positif yang menjadi masuknya ke budaya positif di sekolah kita. Disiplin positif.
Disiplin positif itu apa? Yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, kemudian ancaman ataupun hukuman. Karena kebanyakan sekolah ada beberapa yang diri kita, bahkan kita introspeksi, apakah kita sudah memberlakukan disiplin positif tanpa adanya sogokan, ancaman ataupun hukuman. Nah, di sini kita ambil dari kutipan Ki Hajar Dewantara. Makna kata disiplin adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi kita semua sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu yang pertama. Nah, kita kan melakukan hal itu pasti ada motivasinya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya kita melakukan hal nih, pasti takut jangan-jangan dihukum. Saya berangkat sekolah takutnya kalau nggak berangkat nanti saya dihukum. Nah, ada dua. Nah, nomor dua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, kalau nanti saya berangkat sekolah terus, pasti mama saya ngasih hadiah saya. Nah, itulah dari imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tadi dari motivasi itu ada dua kategori, motivasi internal dan motivasi eksternal. Nah, internalnya itu dari mana? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayakan. Berarti ini adalah motivasi internal dari diri kita sendiri, bukan dari luar. Tapi hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jangan sampai kita sebagai guru, ayo nak, kalau kamu bisa mengerjakan PR, besok Bida kasih hadiah banyak pokoknya. Besok kalau kamu Bida suruh ini akan Bida kasih imbalan. Nah, itulah yang namanya motivasi eksternal. Sebagai guru jangan sampai kita berlebihan. Ini adalah posisi kontrol guru. Ini penting. Kita sebagai guru harus mengetahui posisi kita di mana. Dari penghukum, membuat merasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer. Nah, kira-kira coba Bapak Ibu cermati. Kita sebagai guru itu di posisi, kita lihat video di sini ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul 5 posisi kontrol. Kali ini tentang posisi kontrol guru. Pada materi pertama di modul ini, kita akan berkenalan dan belajar mengenai konsep 5 posisi kontrol guru. Kita akan mengeksplorasi beberapa contoh praktik proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid. Diharapkan kita bisa mengidentifikasi dan mengevaluasi cara kita selama ini dalam membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin. Dengan begitu, kita bisa tahu letak posisi kontrol kita dan dampaknya bagi perkembangan murid. Bisa diperhatikan videonya. Bukan bawa buku gambar, aku disuruh. Jadi Bapak Ibu, kita di posisi kontrol guru tadi sudah mengetahui bahwasanya penghukum itu seperti apa, pembuat merasa bersalah itu seperti apa, pemantau seperti apa, teman itu seperti apa, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru di posisi mana setelah mengetahui video tadi? Sebagai manajer, Sebagai manajer alasannya? ya setelah penghukuman
membuat merasa bersalah, memantau, jadi teman, ya dirangkum menjadi manajer agar anak menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih jawabannya betul semua. Tapi untuk posisi kontrol guru yang tadi disampaikan di video tadi, yang lebih menonjol adalah di manajer, karena manajer itu adalah sekian pelengkap dari penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, akhirnya teman menuju ke manajer. Baik Bapak Ibu, selanjutnya. Nah, di sini ada soal, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini teman, pemantau, membuat orang merasa bersalah, atau penghukum? Membuat merasa bersalah. Coba ya. Oke, betul. Tepuk tangan dulu. Nah, ini dia tadi ya, manajer ya. Guru membuat suatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Ya, intinya kamu sudah salah, kamu harus ngapain. Nah, kau yakin nggak kesalahan kamu itu bisa diperbaiki apa tidak? Intinya adalah kesadaran yang nantinya tidak menjadi suatu dendam, suatu sakit hati. Dan bisa jadi kalau hukuman itu tadi kan bahwasanya hukuman dia akan merasa jengkel dan merasa dendam. Oh, mungkin bisa akan mencari teman saya supaya bisa dihukum. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi kan ada ya, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Masuk pada tadi ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas sebagai guru itu contohnya adalah biasanya guru itu ketika melihat murid melakukan kesalahan, dia tidak, kamu, gara-gara kamu ini, enggak, cuman menstabilkan identitas dulu. Enggak apa-apa, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi ininya menenangkan dulu, stabilkan dulu anaknya. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, nak. Kakak kelasmu ada, adik kelas juga ada. Nah, jadi kan dia agak tenang. Oh, setelah menstabilkan identitas, divalidasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan. Nah, ini kan mencari informasi. Kamu kok mukul temanmu, alasannya apa? Nah, untuk tahu, divalidasi tindakan yang salah itu. Kamu tahu kalau tindakan itu salah. Selanjutnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati ini maksudnya adalah menanyakan keyakinan. Setelah anak mengaku, anak tahu kesalahannya apa, diingatkan. Dulu di awal pelajaran, awal tahun, kita sudah melakukan kesepakatan. Kamu ingat nggak kesepakatannya apa? Jika terlambat, dia pasti ingat harus disiplin, Bu. Nah, kemudian guru di sini akan mencari solusi. Kalau kamu sudah ingat, berarti kamu harus apa supaya tidak terlambat lagi. Oh ya, Bu, berarti saya harus bangun lebih awal. Nah, gurunya juga memberikan solusi, bisa dengan alarm jam, nak, biar kamu tidak terlambat. Nah, inilah yang namanya segitiga restitusi. Dan anak akan diingatkan saat keyakinan kelas kalau terlambat, apa konsekuensinya kalau diulangi lagi.
Nah, itu bisa. Tapi itu adalah memberikan hukuman ya. Cuman kalau misalkan dia tanpa hukuman bisa lurus, tanpa mengulangi sudah cukup, jangan ada hukuman. Karena kita berusaha menyadarkan kalau itu salah. Selanjutnya 3 restitusi yang saya gunakan di kelas 6. Saya coba mempraktekannya, mencoba ya. Nah, ini di kelas 6 kemarin saya coba membuatnya keyakinan, bukan peraturan. Karena Kemauan anak. Keyakinan dan peraturan sama enggak? Beda, Nah, karena kemauan anak, kemauan anak. Kalau peraturan kemauan kitanya. kita dulu. Oke, terima kasih. Anak tuh meyakini kalau tindakan yang ini negatif, meyakini itu tidak baik untuk saya, itu imbasnya buruk. Tapi kalau peraturan ini adalah maksudnya kategorinya akan. Jadi tadi saya mencontohkan membuat keyakinan kelas yang diawali dari siswa-siswa yang memiliki mimpi, keinginan kira-kira kelas kalian yang ditepati itu ingin seperti apa. Nah, biar anak tuh pengen mengungkapkan, ikut berpartisipasi menciptakan kelas yang mereka inginkan. Salah satunya contohnya adalah, Bu, saya ingin kelas saya bersih. Bu, saya ingin kelas saya tidak ada yang rame. Nah, mungkin itu dari saya. Sekian, alhamdulillah, amin. Tepuk tangan dulu semuanya, luar biasa yang sudah berpartisipasi. Dan adakah yang ingin ditanyakan untuk desiminasi saya pada siang hari ini? bagaimana cara mengatasi anak yang tidak mau kecewa, malah membuat Kecewa dengan dirinya sendiri. akan mau bar dihukum terus ada yang membuat kecewa. Nah, dia ra trimo ini nih. Baik, adakah yang ingin menjawab selain dari saya dulu? Mungkin Bu Nurul kayak Mbak Riza bisa menjawab nih kayaknya. Meningkatkan rasa percaya diri dari sebelumnya kecewa. Ya, dari hukuman tadi coba. Kalau berarti intinya biar anak itu tidak merasa kecewa pada dirinya sendiri gitu. Mungkin kalau dari saya lebih menampung keberagaman setiap peserta didik. Jadi mungkin dari setiap peserta didik ke sekolah itu kan membawa keunikannya masing-masing. Jadi kita sebagai guru biar harus bisa menampung misal minat peserta didik itu gimana, terus kemudian cara belajar peserta didik itu bagaimana, terus kemudian cara penyampaian peserta didik yang dari setiap peserta didik itu bagaimana, mungkin itu kan berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru harus bisa lebih menyesuaikan keberagaman peserta didik. Iya. Mengingat waktu sudah cukup pukul 2, terima kasih banyak. Saya Holidoktia Pratami, mohon maaf sebanyak-banyaknya jika banyak sekali kesalahan yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan di kegiatan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan hari ini menurut saya sangat bermanfaat dan saya dapat menambah banyak wawasan dan ilmu-ilmu serta banyak materi yang saya dapatkan, materi-materi baru tentang bagaimana caranya kita mendidik anak atau murid dalam lingkungan sekolah yang positif. Sekian dari saya. Menurut saya kegiatan hari ini dapat menambah ilmu sehingga saya mengetahui tentang dampak positifnya wawasan untuk menjadi